Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyampaikan 30 menit bagaimana pengantar mata kuliah hari ini. Sekarang silakan teman-teman sesudah melihat konten dari sosiologi politik, sebagai kajian interdisipliner, silahkan kalau mau bertanya. Mumpung Bu Silka ilmunya hangat, lebih gres ini, jadi teman-teman akan bisa menyerap terkait dengan materi. Ini kok diam semuanya itu apa? Belum makan atau terlalu sore ini ya? Wahyu Nengtia sudah melihat video saya tadi? Sudah Pak, tapi baru setengah sih Pak, 3/4 gitu. Oh, 3/4, jadi belum tuntas ya? Iya. Abdurrahman sudah melihat? Belum Bapak. Wah, kalau belum melihat ya nggak bisa berkomentar nanti. Jadi kan tadi sudah sebelum jam 1 kok, setengah 1 atau jam 12 tadi saya lempar video. Harapannya adalah setengah jam itu kan bisa dilihat oleh teman-teman, sehingga tinggal langsung kita diskusi untuk materi. Aditya Prasta, sudah melihat? Sudah Pak. Ada komentar atau ada pertanyaan atau ada yang kurang setuju? Mungkin pertanyaan aja Pak. Ya, silakan. Tadi saya lihat beberapa videonya Bapak di YouTube. Terus saya kepikiran gini Pak. Jadi di sosiologi politik itu sebenarnya kita itu mengkaji siapa atau subjeknya itu siapa dalam sosiologi politik. Soalnya kemarin saya baca beberapa buku, ada yang bilang itu negara, misalnya negara atau partai politik atau penguasa lah intinya. Nah, apakah dalam memahami sosiologi politik itu apakah ada aktor lain di samping yang sudah saya sebutkan tadi? Begitu kira-kira Pak. Terima kasih Mas Aditya Prasta. Mbak Silkanya mau menjawab dahuluan atau langsung saya jawab? Mbak Silka? Silakan Pak Agus, nanti saya menambahkan saja. Oke. Jadi Aditya Prasta terkait dengan subjek kita sosiologi politik. Jadi dasar kita itu adalah sosiologi dan politik, ya. Bagaimana politik, kekuasaan, kebijakan, berbagai aktor yang ada di kebijakan itu dilihat dari kacamata sosiologis, bukan ilmu politik murni. Jadi bagaimana ikut serta perspektif masyarakat, perspektif manusia itu ditampilkan. Misalkan kalau ngomong kekuasaan politik itu kan ya relatif mengarah pada ya power, ya kekuatan, ya kekuasaan. Tapi bagaimana kekuasaan itu menjadi manusiawi, bisa diterima oleh banyak orang, bukan menakutkan. Akhirnya kalau ngomong berbicara subjek, ya subjek kita itu ya para pengambil kebijakan politik, aktor-aktor politik yang ada, yang akhirnya intinya endingnya pada politik dan kebijakan dan hubungannya yang ada di sana. Jadi semuanya yang ada hubungannya dengan di situ, kemudian kita sebagai mahasiswa sosiologi merespon secara perspektif sosiologis gitu. Jadi bukan ilmu politik seperti yang kita pelajari pada pengantar ilmu politik. Mbak Silka silakan menambah. Ya, saya tambahkan sedikit. Mungkin lebih luasnya kita bisa melihat sosiologi politik ini, kalau tadi ditanya subjek-subjeknya itu siapa saja sih, selain aktor-aktor politik, sebetulnya sosiologi politik juga bisa mengkaji seperti struktur-struktur sosial, gerakan sosial. Mungkin contoh konkretnya seperti ini, Aditya, kita bisa ambil
contoh kasus saja ya, supaya lebih mudah dipahami, misalnya seperti rancangan Undang-Undang TPKS. Itu sudah masuk di prolegnas itu sejak tahun 2019-2020 bahkan. Tapi baru disahkan karena ada desakan publik. Ada demo-demo, ada gerakan-gerakan sosial yang kemudian memaksa para pemangku kepentingan itu yang pembuat kebijakan untuk akhirnya mengesahkan rancangan undang-undang ini. Sederhananya seperti itu, kalau kita melihat contoh kasus ya, terkait dengan siapa sih sebetulnya subjek-subjek di sosiologi politik yang kemudian bisa berperan seperti itu. Jadi lebih kompleks dibandingkan dengan mungkin ilmu politik yang sudah pasti banyak dijelaskan oleh Pak Agus terkait dengan aktor-aktor politik, sosiologi politik bisa lebih luas karena bisa menyangkut gerakan sosial, kemudian struktur-struktur sosial yang ada yang juga melibatkan banyak masyarakat seperti itu. Begitu ya Pak Agus? Baik, terima kasih Mbak Silka. Apakah Mas Ardiata Prasta sudah bisa memahami atau mungkin ada hal yang kurang bisa dipahami? Saya kira itu dulu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aditya Prasta. Silahkan teman-teman lainnya. Jadi kita enak kalau perkuliahan itu diawali dengan melempar sebuah konten, tinggal kita dialog, memperdalam apa yang ada dalam konten. Syaratnya memang harus lihat dulu. Kalau yang belum lihat, ya tidak bisa ikut, tidak bisa berkomentar. Silakan yang lainnya, silakan. Pak, izin bertanya Pak. Oke, Fatimah Aulia, silakan. Ya, tadi kan agak melanjutkan pertanyaan Mas Prasta tadi tentang objek-objek dalam sosiologi politik itu. Nah, dalam konten juga ditemukan ada kata-kata bahwa ilmu politik itu menyumbang variabel terikat dan variabel bebas seperti lembaga politik seperti itu. Dan variabel bebas dan terikat itu yang dimaksud yang seperti apa ya Pak ya? Variabel terikatnya siapa dan variabel bebasnya siapa? Apakah hanya lembaga politiknya? Terima kasih Pak. Terima kasih Fatimah Aulia. Jadi teman-teman, kalau berbicara kita yang ditanyakan oleh Fatimah Aulia, apakah atau bagaimana perbedaan variabel terikat, variabel bebas? Contoh misalkan DPRD atau lembaga DPRD, atau misalkan lembaga kepresidenan. Maka kalau kita ngomong lembaga kepresidenan, di situ kita melihat sosok presiden tentunya dengan orang-orang di sebelahnya, tetapi jauh yang lebih bebas adalah hadirnya presiden itu karena ya ada keberadaan rakyat yang memilihnya. Tidak bisa Fatimah Aulia misalkan, saya itu sekarang sudah menjadi presiden perempuan. Maksudnya presiden perempuan di kelompoknya. Ya di kelompok saya dinamai presiden meskipun di kelompok saya itu tidak ada gaji. Nah, ada teman saya yang saya itu presiden durian. Ya sebetulnya presiden durian di situ artinya adalah ya sebagai simbol. Berbeda dengan presiden, mohon maaf, Pak Jokowi atau Pak SBY dahulu, yang di situ adalah dipilih oleh rakyat, yang mereka sebetulnya bebas memilih terkait dengan aspirasi yang ingin disampaikan. Begitu juga tentunya tentang lembaga DPR atau lembaga-lembaga politik lainnya. Mbak Silkania, silakan ditambah. Cukup Pak untuk terkait dengan variabel yang disebutkan tadi. Oke, saya pikir apakah bisa dipahami Fatimah Aulia? Iya Pak, bisa. Terima kasih banyak Pak. Oke, jadi keberadaan sebuah institusi itu tidak lepas dengan yang lain. Dia pasti ada yang hadir dengan dirinya, maksudnya posisinya, tetapi hadir karena yang lain. Silahkan teman-teman yang lain kalau masih ada, karena bagaimanapun kita akan lebih bisa memahami terkait dengan mata kuliah, langsung dialog. Teman-teman tidak cukup hanya berpatokan pada konten yang saya tampilkan,
Tetapi referensi buku-buku yang sudah ada itu kan di konten tadi juga sudah saya tampilkan. Teman-teman tinggal membaca, menambah, meyakinkan terkait dengan pemahaman ini dari referensi-referensi yang ada, sehingga teman-teman tidak usah, Pak, pakai buku apa? Kalau teman-teman melihat di konten tadi sudah jelas buku apa saja. Silahkan yang lainnya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, bukti bahwa teman-teman sudah paham bahwa sosiologi politik adalah kajian interdisipliner. Dia bukan ilmu politik berdiri sendiri. Dia tidak cukup juga menjadi keilmuan yang mungkin aneh bagi seseorang. Pada waktu saya ujian disertasi, ada penguji yang murni ilmu politik, ada yang murni sosiologi. Maka antara mereka itu pasti berdebat tentang materi atau yang diujikan. Begitu juga dalam dalam perkuliahan ini. Maksudnya kalau teman-teman teropongannya adalah pengantar ilmu politik yang ilmu politik murni, dan kemudian teman-teman belajar tentang sosiologi murni, awalnya pasti tidak ada titik temu, karena ilmu politik itu akan lebih senang dengan hal yang kekinian, tetapi sosiologi itu akan lebih senang, akan lebih atau cenderung kepada ilmu yang lampau untuk dikaji. Jadi, misalkan teorinya Marx, misalkan teori konflik Marx. Teori konfliknya Marx kalau kita meneropong dalam ilmu politik, maka ini sudah banyak yang memperbaiki. Apalagi Marx itulah hadir pada waktu kita belum ada. Sekarang banyak yang baru, itu perspektif ilmu politik. Tetapi kalau menurut sosiologi, ilmu Marx itu nggak bisa dirubah, karena itu adalah ibunya ilmu, maksudnya sumbernya ilmu, dan itu tidak bisa kemudian, meskipun ada penelitian terkait dengan konflik, misalkan ya konflik konflik yang ada di Surabaya atau konflik yang ada di Indonesia sajalah, kalau kita melihat konflik perpindahan ibu kota negara. Tapi kan kalau ibu kota negara kalau dihubungkan dengan Marx kurang pas ya. Misalkan konflik terkait dengan pengambilan undang-undang cipta kerja, maka konfliknya Marx bisa masuk di sini. Dan kalau kita sosiologis maka sangat senang. Berbeda dengan ilmu politik. Sehingga di sini sosiologi politik adalah kajian interdisipliner, menggabungkan menjadi sesuatu yang lebih manis. Ada yang mau bertanya tadi? Kelihatannya kok ada suara. Kalau tidak ada, sekarang secara teoritis sudah selesai, Bu Silka. Kemudian sekarang kita tentang tugas. Tugas mulai hari ini teman-teman silakan membuat judul. Langsung kita satu persatu kalau ada. Kita batasi kelas A, ya kelas A. Yang diteliti kelas A itu adalah, atau nanti memilih, ini pilihan pertama. Pilihan pertama itu adalah pada suasana pandemi COVID ini, banyak orang yang suasana sedih, tetapi banyak koruptor yang datang. Mengapa terjadi? Tidak hanya di pusat, tetapi sampai level desa. Itu kemudian banyak koruptor datang. Nah, penelitiannya adalah hubungannya dengan dalam suasana pandemi, ada saja para pengambil kebijakan berkorupsi. Kita tidak menuding, tentunya teman-teman tidak tidak mengatakan begitu, ada yang melakukan seperti itu. Itu pilihan pertama. Nanti kita mempunyai 3 pilihan. Pilihan kedua itu adalah hubungannya sosiologi politik
dihubungkan dengan tema. Jadi hari ini itu ada berapa? Di tahun 2022 itu ada 101 kepala daerah yang tidak ada pilkada, yang seharusnya pilkada kemudian di-PJ-kan, PLT-kan. Di 2022, 2023 ada 107 atau berapa yang di-PLT-kan. Nah, sekarang yang diteliti adalah PLT atau fungsi atau kesejahteraan dalam suasana kehidupan PLT. Jadi nanti penelitiannya adalah ya di daerah masing-masing. Apakah PLT yang di PLT bukan bupati definitif, bukan wali kota definitif, bukan gubernur definitif, yang ditunjuk oleh Jakarta, Presiden melalui Mendagri, itu adalah mensejahterakan atau ada problem yang lain. Kalau kita melihat, misalkan di mana yang belum pilkada, misalkan ya hampir semua daerah kalian Jombang misalkan, Jombang itu pilkada terakhir kalau tidak salah itu adalah 2017, maka pada tahun ini itu adalah harus ada PLT. Nanti apakah PLT itu berefek atau mempunyai sesuatu pada pelaksanaan yang ada di sana. Kemudian yang ketiga adalah politik yang ada di desa. Bagaimana pilkades dalam suasana pandemi COVID? Apakah hal itu berpengaruh atau tidak terkait dengan perjalanan demokrasi yang ada di desa? Kalau saya boleh usul ini, pertama tadi itu adalah kelas A, kedua kelas B, ketiga kelas C. Kalau teman-teman tidak setuju, boleh usul dengan usulannya dan kita bahas dengan Bu Silkania ini. Silakan teman-teman. Bu Silka seandainya mau ada usul juga boleh, karena kita bermusyawarah, Bu Silka. Iya, tapi tema yang diajukan tadi sudah cukup menarik, Pak. Dan saya yakin juga rekan-rekan di sini juga mudah sebetulnya dipahami untuk tema-tema yang tadi disebutkan. Oke. Silakan teman-teman kalau ada yang tidak setuju. Kalau setuju maka sudah selesai. Tinggal kemudian langsung sekarang membuat judul. Nanti setiap kelas membuat satu contoh judul. Selanjutnya nanti judul-judulnya akan ditulis di konten sehingga pertemuan kedua kita sudah membuat abstrak. Wah, kita serius ini. Jadi kalau terlena satu pertemuan, teman-teman sudah ketinggalan deh. Jadi harus mengikuti perkuliahan dengan seksama. Silakan kalau ada. Dari kelas A setuju, Pak. Oh, kelas A setuju, Jessica setuju. Karena kelihatannya lebih mudah Jessica ya. Kasusnya terlihat itu Jessica ya. Ya. Kelas B bagaimana kelas B? Kalau tidak setuju kita carikan yang lain atau ada usulan. Kelas B hubungannya dengan PLT. Apa itu Pak PLT? Wah. Teman-teman paham nggak yang untuk B dan C? Paham, Pak. Paham ya? Mungkin bisa dikerjakan nggak kelas B dan C? Kalau tidak kita ganti, kalau memang memberatkan. Tapi kalau sudah acara ini selesai, sudah selesai, maka sudah tidak ada pilihan untuk itu.
Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Ini untuk kelas B ada tema yang lain mungkin, Pak. Oh, tema dirimu ada tema, Prasta? Waduh, belum ada, Pak. Oh, belum ada. Kalau dirimu belum ada, nanti Bu Silka juga mungkin ada usulan. Saya tak cari tambah tema lain. Mungkin kalau PLT terlalu berat, saya tambahkan begini. Ini hubungannya dengan tema ya suasana pandemi yang dihubungkan dengan protes-protes yang ada di masyarakat. Demonstrasi dalam suasana pandemi. Ya, demonstrasi itu bisa berbentuk hari buruh, bisa berbentuk karena perusahaan itu digugat oleh para buruh, atau mungkin rakyat yang tidak puas terhadap misalkan pimpinannya di desa ataupun lainnya. Jadi ada suasana demonstrasi. Maksudnya yang ingin kita teliti di sini adalah di satu sisi demonstrasi itu adalah merupakan alat instrumen untuk menampilkan demokrasi, tapi di sisi yang lain pandemi COVID belum selesai sehingga aparat membuat semacam regulasi, tidak boleh ngumpul, dan lain-lainnya. Apakah Aditya Prasta dan kelas B bisa menerima terkait demonstrasi dan pandemi? Ya, nanti secara judul, secara teknis dihubungkan dengan di daerah masing-masing. Mungkin di daerahnya seseorang, kami tidak ada demonstrasi dalam suasana pandemi itu, hegemoni penguasa itu besar sehingga tidak ada demonstrasi. Atau misalkan pada waktu di tempat lain untuk menguburkan jenazah COVID itu selalu demonstrasi. Di tempat kami tidak ada demonstrasi karena kan untuk jenazah COVID aja juga banyak yang didemo kan, dan bahkan tidak sedikit yang kemudian harus berurusan dengan para penegak hukum. Yang dicari di situ adalah mengapa sih di satu sisi suasana pandemi, di sisi yang lain kepolisian berharap tidak akan ada penularan, tapi di sisi yang lain masyarakat kok masih demonstrasi? Apakah handphone, komunikasi yang lain tidak bisa, atau mengapa harus demonstrasi? Bagaimana kelas B, Mas Prasta dan kelas B lainnya? Kalau untuk saya pribadi lebih cocok yang demonstrasi itu tadi, Pak. Kalau untuk teman-teman belum tahu. Gimana teman-teman? Teman-teman kelas B, gimana? Apakah setuju? Kalau tidak setuju semua ya, Pak. Gimana, Mbak Silka? Sepertinya setuju semua karena juga mudah kalau kita lihat pandemi kemarin, itu ada yang bilang setuju. Banyak kebijakan-kebijakan yang kemudian menimbulkan pro kontra di masyarakat, itu juga bisa diangkat salah satunya. Dan kemudian juga mungkin implikasinya ke berbagai sektor. Nah, ini juga bisa dilihat dari perspektif sosiologi politiknya seperti apa. Oke, betul Mbak Silka. Bu Silka kok Mbak? Bu Silka. Oke, kelihatannya kelas B welcome, terima kasih. Sekarang kelas C. Permisi Pak, izin bertanya. Salma kelas apa? Kelas C Bapak. Oke, silakan Salma. Untuk kelas C tadi kalau tidak salah itu politik di desa ya Pak? Ya, politik di desa pada suasana pandemi. Nah, itu maksudnya di lingkungan tempat kita tinggal atau bagaimana ya Pak? Soalnya kan sebagian dari kita kan ada yang tinggal di kota, tidak ada desa gitu Pak. Jadi kayak teman barusan tanya, kalau yang nggak punya desa gimana ya gitu. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Salma.
Memang tidak semuanya adalah warga desa, maksudnya orang desa. Seperti saya itu kan, kalau saya orang desa sih, kalau Salma kan orang kota. Jadi kalau yang tidak punya desa, maka yang menjadi pilihan adalah apa yang terjadi di kelurahan di kota. Taruhlah Salma misalkan rumahnya di Wonokromo. Wonokromo itu misalkan, Salma rumahnya mana sih? Saya di Karah, Pak. Nah, Karah itu kan kelurahan, dan di situ tidak ada pemilihan kepala desa. Tetapi kan di sana kan ada proses pemilihan ketua RT, pemilihan ketua RW, pemilihan Karang Taruna, pemilihan ibu-ibu PKK. Kan asik itu kalau diteliti. Mengapa pemilihan ibu-ibu PKK itu selalu begini? Atau mengapa pemilihan Karang Taruna itu kelihatannya kok didekati oleh orang-orang politik? Padahal Karang Taruna seharusnya kan bebas, kan gitu. Kok ini kok didekati orang-orang politik? Atau mengapa ketua RT itu dari kelompok jalan yang sebelah barat dengan jalan sebelah timur kok beradu? Itu karena pertarungan ideologi atau pertarungan kepentingan atau pertarungan apa? Nah, itu kan seharusnya kan tidak ada pertarungan, wong RT, RW itu nggak dapat gaji, tapi kok harus bertarung? Begitu Salma ya? Ya Pak, terima kasih atas pencerahannya. Oke, yang lain bagaimana? Apakah seperti Salma sudah oke yang kelas C? Setuju, Pak. Oh, Fatimah itu kelas C ya? Iya, Pak. Kamu orang desa atau orang kota, Fatimah? Orang desa, Pak. Oke, saya pikir setuju. Jadi kalau tidak ada yang menolak, kita anggap sudah setuju. Terima kasih semuanya. Bu Silka mau menambah sebelum kita absensi, atau absensi nanti kita berikan kepada PJ, siapa yang tidak hadir gitu aja, nanti kita tinggal menulis. Bu Silka mau menambah sebelum kita tutup? Cukup sih Pak, untuk sementara mungkin nanti teman-teman bisa segera untuk judul dari tiga tema judul. tadi ya. Sampai diingatkan Bu Silka, judul belum. Judulnya bisa kalian tulis di kolom komentar YouTube Pak Agus tadi. Nanti saya akan cek satu-satu untuk melihat teman-teman juga untuk pertemuan selanjutnya. Harus juga itu melihat video Pak Agus selanjutnya di sesi kedua sebagai bahan diskusi nanti kita di pekan depan di pertemuan selanjutnya. Oke, luar biasa masukannya Bu Silka sehingga sampai mengingatkan terhadap saya tentang judul tadi. Teman-teman, judulnya langsung kita praktekkan masing-masing kelas satu contoh judul atau langsung nanti di konten? Diingatkan Bu Silka tadi. Mungkin biar berpikir dulu ya Pak. Kayaknya teman-teman, ya kan saudara-saudara di sini mungkin ini masih cari inspirasi dulu judul yang tepat dari ketiga tema. Oke. Gini aja Bu Silka, kita beri kesempatan kalau mau menyampaikan silakan, tapi kalau enggak langsung kita tutup. Boleh. Oke. Ya. Silakan teman-teman kalau mau konsultasi sekarang. Contoh judul. Pak, mohon maaf tadi yang kelas C itu berkaitan dengan BLT tetap tidak apa-apa kan Pak? BLT contoh Walaupun seperti itu, apa? Contoh apa BLT itu? Seperti BLT yang tidak tepat sasaran pada masa COVID. Yang tidak transparan Pak. Yang tidak transparan. Hubungannya bukan election tapi dengan BLT, tapi itu masalah kekuasaan. Boleh, karena masalah kekuasaan. Ya, boleh. Masuk ke distribusi dan alokasi. Bisa itu digunakan. Siapa tadi yang tanya? Betul. Untuk politik di desa. Atau juga mungkin teman-teman yang di desanya sempat kemarin ada pemilihan kepala desa, itu pasti banyak polemik. Itu banyak hal yang menarik tuh yang bisa diangkat teman-teman. Fatimah mau memberi contoh tentang BLT?
Teman-teman semuanya kalau mau membuat contoh judul silahkan ditulis di chat. Kalau mau ngomong agak kesulitan, nanti kita bahas. Saya berharap ada contoh masing-masing kelas 1 dan kemudian kita anggap sudah bisa semuanya, tinggal menulis di konten nanti ya. Ya Bu Silka ya? Ya, betul. Luki ini senyum-senyum saja, silakan menulis. Pak Agus, izin masuk Bapak. Silakan Nuria, Febri. Main kelas A tadi kan terkait di masa pandemi di mana banyaknya para kaum elit atau para seperti kepala daerah atau yang lainnya yang mengambil kebijakan, namun di satu sisi mereka juga melakukan korupsi, seperti itu kan Pak ya? Iya. Penyalahgunaan para pengambil kebijakan. Nah, iya betul, Nuria Febri. Betul. Ya saya tangkap seperti itu. Saya punya judul, tapi agak nyeleneh ini Pak. Oh bagus, nyeleneh itu yang menarik. Artinya nanti waktu itu ini Pak, gini. Yeah. Tapi jangan ditertawakan ya Pak. Oh, wow. Saya mana itu? Sebentar Pak. Kepala daerah menjadi dibalik kepala daerah bukan dibalik ya, gimana ya, kepala daerah ikut serta menjadi tikus berdasi di masa pandemi COVID-19 gitu Pak. Tapi ini masih kayak takutnya terlalu memihak gitu loh Pak, jadi takut salah juga. Contoh judulnya begini Nuria Febri, penyelewengan bantuan sosial dari pemerintah Kabupaten A kepada masyarakat pada pandemi COVID, misalkan begitu. Ya, mungkin ya. Ya, silakan Mbak Silvi. Teman-teman, ini seperti judul-judul, misalnya jika yang diangkat korupsi dana bansos misalnya, sebetulnya bisa korupsi dana bansos, kemudian studi kasus daerah mana yang kalian akan tonjolkan, seperti itu juga bisa. Betul itu Bu Silka. Jadi misalnya studi kasus daerah Kara mana tadi, atau daerah Sidoarjo atau daerah lainnya. Nah, nanti bisa dispesifikkan di dalam paper yang kalian tulis untuk bagaimana perilaku koruptif yang terjadi dan penjelasan-penjelasan lain. Baik, Pak Agus dan Ibu Silvana, terima kasih. Coba kalau baik itu coba dibacakan hasilmu, Nuria Febri. Bacakan dulu filmmu. Ini kan ada 2 masukan saya sama Bu Silka tadi. Itu bisa dikombinasikan ya Pak? Iya. Ya, tadi kan sempat ngambil masalah kepala daerah ya. Saya jadikan penyelewengan kebijakan kepala daerah terhadap dana bansos untuk kepentingan sendiri. Seperti itu Pak, gimana Pak? Kalau langsung memberikan statement untuk kepentingan sendiri, itu kan masih belum ada proses penelitian toh. Kecuali kemudian itu adalah proses penelitian. Jadi kalau bisa itu sifatnya judulnya itu yang tidak menohok. Ya menohok sih menohok boleh, tapi bukan kalau kepentingan sendiri seakan-akan gitu loh. Ya, teman-teman harus bisa membedakan untuk judul penelitian dan juga judul artikel berita. Nah itu kan tadi seperti menarik kan, untuk judul artikel berita penyelewengan kepala daerah untuk kepentingan sendiri. Orang tertarik untuk membaca, tapi kan belum ada validasi, belum dilengkapi data, jadi judulnya harus seperti yang tadi dibilang Pak Agus, jangan terlalu menohok, tapi dilengkapi dengan data-data yang kuat, gitu ya Pak? Betul Bu Silka.
Oke, Nuria Febri, silahkan nanti dilanjutkan untuk mengutak-ngatik sampai ketemu. Tapi yang lebih penting adalah teman-teman bisa melihat beberapa judul di artikel jurnal. Beberapa artikel jurnal itu bisa menjadi contoh bagi teman-teman, ya bisa di JSM atau jurnal apapun, nah itu bisa menjadi contoh. Ya Pak, baik. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Bu. Ya, tapi tadi idenya sudah menarik, itu bisa dibuat penelitian, Nuria. Bagus. Baik, terima kasih. Oke, itu Nuria, kelas A sudah terwakili. Kelas B dan kelas C silakan. Kelas B dan kelas C. Apakah merasa terwakili kelas A tadi? Halo. Karena sesudah forum kelas ini ditutup, biasanya teman-teman bingung untuk bertanya. Nah, mumpung kita bersama Bu Silka dengan saya dan ada teman-teman lainnya, nanti kita bisa mudah untuk berkomunikasi. Silakan Fatimah Aulia. Tadi yang saya tanyakan tadi, kalau dibuat judul seperti ini kira-kira gimana ya Pak? Jadi tidak di tengah ketidakjelasan transparansi BLT saat pandemi COVID-19. Gimana judulnya? Diulangi Fatimah. Di tengah ketidakjelasan dana BLT, transparansi dana BLT saat pandemi COVID-19. Ya, jadi kalau itu di mana Fatimah? Oh iya Pak, lupa. Ini di desa apa di kelurahan ya Pak? Duh, terserah kamu mau meneliti yang mana. Di kelurahan Wonoharjo. Wonoharjo ini ngendi? Ya di rumah saya Pak. Enggak, di mana itu? Di Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Wonogiri. Jadi apa itu? Judulnya cukup sederhana. Transparansi atau mempertanyakan transparansi BLT pandemi COVID di Wonoharjo. Itu sudah bisa menjadi judul. Baik Pak, terima kasih. Oke, Fatimah. Sekarang kelas ini Fatimah kelas C ya? Iya Pak, Mas. Yang kelas B, sekarang tinggal kelas B. Ayo kelas B, siapa ini yang memberikan contoh? Satu aja. Halo, kelas C. Kelas B. Ini identitasnya teman-teman nggak ada yang tertulis kelas B, jadi kita kesulitan. Hanya kelas B, Prasta, masa nggak ada contoh? Tapi bisa dipahami. Saya takutnya nanti sesudah ini malah nggak bisa mengerjakan gara-gara ditinggal. Bisa paham kan yang dimaksud tadi? Prasta dan teman-teman kelas B? Oh bisa. Oke. Audia Septiana bisa. Oke, terima kasih kalau begitu. Ini memang suasana kelas daring itu ya harus ekstra. Kelihatannya sudah jelas semuanya Bu Silka. Ini pertemuan pertama memang kita sudah menyampaikan regulasi bagaimana masuk kelas,
begitu juga kita materi sudah kita diskusikan, dan yang ketiga terkait dengan tugas sudah kita berikan contoh. Bu Silka, ada tambahan? Cukup, Pak. Cukup, teman-teman. Kalau sudah cukup, maka terima kasih partisipasi teman-teman. Semoga bermanfaat. Lebih baik tidak meninggalkan kelas kita, karena setiap pertemuan kita akan ada progress report. Hari ini judul. Minggu depan sudah harus abstrak 200 kata yang terdiri dari 5 hal. Minggu depannya adalah tentang pendahuluan. Minggu depannya adalah tentang selanjutnya. Intinya sampai pertemuan 8 sudah submit ke jurnal. Pertemuan 10 atau maksimal pertemuan 9 sudah submit jurnal. Teman-teman, proses penelitian ini adalah sambil berjalan. Jadi pada masuk hari pertama ini, teman-teman sudah seakan-akan di lokasi penelitian. Tentunya yang tidak berbiaya karena di lokasi teman-teman. Jangan misalkan Jessica rumahnya mana? Di Gubeng, Pak, Surabaya. Rumahnya Gubeng, jangan menulis yang ada di misalkan Banyuwangi. Yang menulis tentang yang di Gubeng, sehingga mudah untuk melaksanakan penelitian. Target pertemuan 9 sudah submit. Terima kasih, semoga ada manfaat. Terima kasih Bu Silkania atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Pak. Oke, sama-sama teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke.